Siapa sih Wali Songo? Nah, Wali Songo berarti 9 orang wali. Berbicara soal Wali Songo berkaitan dengan penyebaran dakwah Islamiyah di tanah Jawa. Sebenarnya, Wali Songo adalah nama suatu dewan dakwah atau dewan mubalik. Apabila ada salah seorang wali tersebut pergi atau wafat, maka akan segera diganti oleh wali lainnya. 9 orang wali yang dimaksud di atas adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. Meski mereka tidak hidup di zaman yang persis sama, namun satu sama lain mempunyai keterkaitan erat. Bila tidak dalam ikatan darah, juga ada hubungan erat seperti hubungan guru dan murid. Adapun bentuk-bentuk penyebaran Islam pada masa Wali Songo yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim atau Makdum Ibrahim As-Samarkandi diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14. Aktivitas pertama yang dilakukannya untuk penyebaran Islam adalah berdagang dengan cara membuka warung yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang murah. Selain itu, secara khusus Malik Ibrahim juga bekerja sebagai tabib yang membantu mengobati masyarakat secara gratis. Yang kedua yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan putra pertama Maulana Malik Ibrahim yang pada saat kecilnya lebih dikenal dengan nama Raden Rahmat. Beliau lahir di Kampa pada 1401 Masehi. Metode yang digunakan oleh Sunan Ampel atau Raden Rahmat yaitu pendidikan. Sunan Ampel menikah dengan putri seorang adipati di Tuban dan dihadiahkan daerah lalu dibangun sebuah pesantren yang bernama Ampel Denta. Pada pertengahan abad ke-15, pesantren tersebut berhasil menjadi pusat pendidikan agama Islam yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara hingga. Yang ketiga yaitu Sunan Giri. Sunan Giri lahir di Blambangan pada tahun 1442 Masehi. Sunan Giri memakai metode pendidikan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa. Bentuk dari metode tersebut adalah pesantren Giri. Pesantren Giri kemudian menjadi terkenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Bahkan pesantren ini terkenal sampai ke luar Jawa. Pengaruh Giri terus berkembang sampai menjadi kerajaan kecil yang disebut Giri Kedaton yang menguasai daerah Gresik dan sekitarnya selama beberapa generasi sampai akhirnya ditumbangkan oleh Sultan Agung. Yang keempat yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang merupakan anak Sunan Ampel. Beliau lahir pada tahun 1465 Masehi. Ibunya bernama Nyi Ageng Manila yang merupakan putri seorang adipati di Tuban. Adapun media pengajarannya itu sendiri disampaikan melalui media kesenian yang disukai masyarakat. Sunan Bonang banyak melahirkan karya sastra berupa suluk atau tembang tamsil. Nah, salah satu contoh hasil karyanya adalah tembang Tombo Ati dalam pentas pewayangan. Yang kelima yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel. Semasa kecilnya, Sunan Derajat bernama Raden Syarifuddin atau Raden Qasim. Selain dikenal sebagai seorang wali, beliau juga dikenal sebagai tokoh yang berjiwa sosial yang tinggi. Beliau terlebih dahulu mengusahakan kesejahteraan sosial, baru memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Motivasi lebih ditekankan pada etos kerja keras, kedermawanan untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kemakmuran. Usaha ke arah itu menjadi lebih mudah karena Sunan Derajat memperoleh kewenangan untuk mengatur wilayahnya yang mempunyai otonomi. Yang keenam yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi. Ayahnya bernama Arya Wilatikta yang merupakan seorang adipati di Tuban. Sunan Kalijaga bernama Said dan juga memiliki sebutan Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban atau Raden Abdurrahman. Beliau memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah.
Beliau menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwahnya. Beliau juga merupakan tokoh pencipta baju takwa, perayaan sekatenan, grebek maulud, layang kalimosodo, lakon wayang Petruk jadi rojo. Beliau adalah tokoh dibalik terciptanya wayang purwa dan wayang kulit Islami yang sekarang kita kenal. Yang ketujuh yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq merupakan seorang putra dari pasangan Sunan Ngundung dan Syarifah atau adik Sunan Bonang, anak Nyi Ageng Maloka. Beliau merupakan murid Sunan Kalijaga. Cara berdakwahnya pun meniru pendekatan Sunan Kalijaga yang sangat toleran pada budaya setempat. Cara penyampaiannya bahkan lebih halus. Sunan Kudus berdakwah dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Hal itu terlihat dari arsitektur Masjid Kudus dengan bentuk menara, gerbang, dan pancuran atau padasan wudhu yang melambangkan 8 jalan Buddha. Sebuah wujud kompromi yang dilakukan Sunan Kudus. Yang kedelapan yaitu Sunan Muria. Sunan Muria merupakan putra Dewi Saroh, adik kandung Sunan Giri sekaligus anak Sunan Kalijaga. Nama kecil dari Sunan Muria adalah Raden Prawoto. Gaya berdakwahnya banyak mengambil cara ayahnya, Sunan Kalijaga. Berbeda dengan sang ayah, Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Beliau juga bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan-keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah diperkirakan lahir sekitar tahun 1448 Masehi. Ibunya adalah Nyai Rara Santang, putri dari Raja Pajajaran Raden Manah Rarasa. Sedangkan ayahnya adalah Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda. Sunan Gunung Jati adalah satu-satunya anggota Wali Songo yang memimpin pemerintahan. Beliau memanfaatkan pengaruhnya sebagai putra Raja Pajajaran untuk menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan atau Priangan. Dalam berdakwah, beliau menganut kecenderungan Timur Tengah yang lugas. Namun, beliau juga mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antar wilayah.